once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang sejarah kurikulum di sekolah dasar yang ada di Indonesia. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Nah, ini adalah perjalanan kurikulum dari masa ke masanya. Perubahan tersebut merupakan akibat dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek. Ini adalah perkembangan kurikulum sekolah dasar di Indonesia dari tahun ke tahunnya. Kurikulum sebelum tahun 1968. Awalnya pada tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama Rencana Pelajaran 1947. Nah, ini kelebihan dan kelemahan kurikulum 1947. Mengalami penyempurnaan pada tahun 1952 yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, ini kelebihan dan kelemahan kurikulum 1952. Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana. Dari kurikulum Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Ini kelebihan dan kelemahannya. Kurikulum tahun 1975 berorientasi pada tujuan. Kelemahan kurikulum 1975 adalah digantinya buku-buku sebagai acuan sehingga kurikulum menjadi tidak menguntungkan dan kurang memberi makna. Nah, ini kelemahan dan kelebihan kurikulum 1975. Kurikulum tahun 1984. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Nah, ini kelebihan dan kelemahan kurikulum 1984. Kurikulum tahun 1994. Pembagian tahapan pembelajaran di sekolah dengan sistem caturulan. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pembelajaran yang cukup padat. Ini kelebihan dan kelemahan kurikulum tahun 1994. Kurikulum tahun 2004. KBK menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan atau kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Berikut kelebihan dan kelemahan kurikulum 2004. Kurikulum tahun 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Cirinya perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa. Nah, ini kelemahan dan kelebihannya. Kurikulum tahun 2013 atau K13 bisa juga disebut Kurtilas. Cirinya pada kurikulum ini terdapat 9 sistem penilaian. Ini kelebihan dan kelemahan kurikulum 2013. Alhamdulillahirrabbilalamin, dicukupkan sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum.